Putin secara tidak sengaja memulai perang saudara di dalam mesin medianya sendiri. Kau tahu, setelah Ukraina merebut Kupiansk, Kremlin merilis bukti kota itu masih milik mereka. Mereka mengklaim pasukan Rusia hanya membersihkan kelompok-kelompok kecil perlawanan Ukraina. Nah, para tentara di lapangan tidak setuju dengan laporan ini, dan mereka sangat tidak setuju sampai-sampai mereka sekarang membocorkan kebenaran yang mengerikan kepada para blogger perang Rusia. Ternyata unit Rusia itu tidak membersihkan apapun. Faktanya, mereka benar-benar terkepung, dan kabarnya mereka telah menanam ranjau di sekeliling diri mereka sendiri sebagai upaya terakhir. Kini, propagandis Rusia secara terbuka mengancam Kremlin. Jika para tentara ini tewas, mereka akan merilis bukti video pengkhianatan. Kebohongan itu sudah di luar kendali dan Putin mulai kehilangan akal sehat, jadi mari kita lihat bagaimana Putin terbongkar. Setelah perang Rusia, beberapa blogger mengklaim Rusia kehilangan Kupiansk saat Natal. Kremlin menerbitkan bukti untuk membuktikan bahwa mereka salah. Mereka menerbitkan video ini sambil berkata, "Hei, lihat, tentara kami masih ada di kota." Tonton videonya, lalu saya tunjukkan masalahnya. Nama sandi saya Urin. Saya adalah Komandan Kompi pertama dari Unit 1427. Saya di Kupiansk ini Jalan Pervogomaya, berhasil bekerja dengan unit saya. Kami berdiri teguh, telah berdiri dan akan terus bertahan di posisi kami di kota ini. Kami terus menghancurkan kelompok-kelompok kecil, tepatnya kelompok musuh yang bersembunyi di lubang-lubang mereka. Saya komandan kelompok penyerang Resimen Infanteri Bermotor 1486 Sandi Kolos. Unit saya berhasil melaksanakan tugas di pabrik pengalengan susu Kupiansk. Seperti yang Anda lihat, tidak ada AFU di sini. Nggak akan pernah ada dan tidak akan pernah terjadi. Saya Komandan Kompi 1855 Sandi saya Granit. Saat ini saya di pusat kota Kupiansk. Anak buah saya telah menyelesaikan tugas. Kemenangan akan jadi milik kita. Musuh dikalahkan. Saya Komandan Kompi 2843 Sandi Typhoon. Kami berada di Kupiansk. Kami sedang membersihkan gedung-gedung dan ruang bawah tanah dari kelompok musuh. Musuh? Sekarang, ada alasan mengapa para tentara ini semua duduk di dalam sebuah ruangan, karena tidak ada penanda yang benar-benar bisa memastikan apakah para tentara ini benar-benar berada di Kupiansk. Namun, jangan khawatir jika Anda butuh bukti lebih. Kami punya Kementerian Pertahanan Rusia yang mengeluarkan pernyataan bersama dengan video itu. Mereka mengatakan Kupiansk berada di bawah kendali Rusia. Pasukan Rusia kini menghancurkan formasi kecil Ukraina dan membersihkan gedung serta ruang bawah tanah dari musuh yang tersebar. Ini terdengar sangat meyakinkan, bukan? Karena Zelensky pergi ke pusat kota dan merekam video di depan papan nama itu. Orang-orang Rusia hanya merekam diri mereka sendiri di dalam gedung-gedung di mana kamu tidak bisa tahu mereka berada di mana. Meski begitu, seperti yang kalian duga, banyak orang di media Rusia mulai merayakan setelah laporan ini. Tapi tidak semua orang di dalam Rusia mempercayai Kremlin. Faktanya, ada banyak blogger perang Rusia, orang-orang yang memiliki kendali langsung atau kontak langsung dengan tentara di garis depan. Mereka mulai terbuka menyatakan bahwa Kremlin dan Kementerian Pertahanan Rusia berbohong, mengklaim semua ini juga menipu Putin. Saat ini, tampaknya terjadi perang saudara di Rusia, dan para blogger perang membalas dengan bukti mereka sendiri. Lihat laporan ini. Penerima kue di acara teh resmi Minsk adalah yang memerintahkan pembuatan kue anti-krisis di Kupiansk. Pada dasarnya, mengatakan bahwa banyak pembawa acara televisi Rusia berada di bawah kendali Kremlin. Beberapa orang menyalahkan blogger atas kegagalan di Kupiansk. Sementara, para panci tampak menonjol di latar belakang. Hargai perubahan berani itu. Sekarang saya merasa itu seperti pepatah Rusia atau seperti cara orang Rusia mengucapkan kutipan Rusia yang saya sendiri tidak sepenuhnya mengerti, tapi saya akan jelaskan sisanya. Kini semua orang mengingat Kuzalov, jenderal yang mendapat bintang karena laporan palsu soal penangkapan Kupiansk. Namun, dia justru membalikkan situasi seolah kita membahas penyedia perang di lapangan. Kini jadi rumit. Jenderal Kuzalov adalah jenderal yang mengumumkan kepada Putin di televisi nasional pada Oktober bahwa Kupiansk dikuasai Rusia. Ternyata tidak seperti itu. Kami melihat Zelensky ke kota itu dan ada laporan jenderal ini mungkin meninggal di Moskow. Belum ada konfirmasi resmi, hanya rumor yang beredar, jadi kami belum tahu kebenarannya. Kemungkinan besar itu tidak benar karena kamu tahu, kalau memang benar, pasti sudah ada konfirmasi resmi juga. Mari lanjutkan dan bahas penghargaan bagi mereka di lapangan yang memastikan kemajuan kita.
Mereka menerimanya jauh lebih jarang, dan beberapa bahkan tidak menerimanya sama sekali. Seorang penulis tahu beberapa contoh seperti itu, juga ada yang membuat laporan palsu. Banyak petugas kepegawaian mulai memberi gelar pada diri sendiri, terutama pria. Ngomong-ngomong, di garis depan, banyak yang percaya bahwa pendekatan ini hanya menurunkan nilai penghargaan tersebut. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, karena banyak analis Rusia menyorotinya. Sistem Rusia memang terbalik. Jika kamu berbohong tentang kejadian di garis depan, jika kamu hanya memberikan laporan yang optimis, kamu akan mendapatkan penghargaan, kamu akan dipromosikan. Kalau kamu memang jujur atau mencoba jujur, katakan saja, apa yang kami laporkan sebelumnya salah. Kamu tidak punya insentif untuk benar-benar melakukan itu, kan? Semua orang justru didorong untuk berbohong, dan sekali kamu sudah berbohong, kamu tidak punya insentif untuk memperbaikinya. Karena di Rusia, aku tidak tahu, apakah kalian tahu, gravitasi itu sangat berbahaya, jadi orang-orang tidak punya insentif untuk memperbaiki kebohongan mereka. Sekarang, kembali ke topik kita, bukan hanya blogger perang Rusia yang menentang laporan baru Kremlin ini. Bahkan tentara Rusia di garis depan tidak membicarakan betapa buruknya situasinya. Putin berpura-pura Rusia menang. Lihat cuplikan ini dari seorang tentara Rusia. Saya bersama artileri di sini. Saya sebenarnya dari artileri Armada Baltik Kaliningrad, dan saya sendiri masih hidup. Saya sebenarnya berasal dari Snepskoy, jadi anak-anak saya sudah bergerak mendekati Kupiansk. Pada dasarnya arah ini tenang. Novoselka, Kuzemovka, mereka bertempur di sana sepanjang musim panas, tapi berhasil merebutnya. Tapi kerugiannya sangat besar. Iya, 22 kendaraan berisi orang-orang dibawa masuk setiap malam. Pasukan infanteri bermotor bisa kamu bayangkan, dan keesokan paginya semuanya tewas. Dari 220 orang yang masuk, hanya 40 yang selamat. Ya, bisa kamu bayangkan. Dan di atas itu semua, mereka memeras uang dari para pejuang kami, polisi militer menangkap mereka di suatu tempat, misalnya di Asana. Anak-anak kita keluar bersantai, tapi langsung ditahan dan dibawa ke Wagner di Bakhmut, bukan kesatuan. Ke ruang bawah tanah dengan tongkat listrik. Mereka memeras uang, dan mereka melapor ke satuan mereka bahwa mereka telah menahan mereka. Ini dan mereka menahan saya dengan cara serupa. Saya juga pernah mengalaminya. Polisi militer menangkap, menggantung saya semalaman dengan borgol, menahan, memukuli, mengambil semua barang saya tanpa melapor ke satuan. Saya akan ke satuan. 3 bulan. Saya ditahan di ruang bawah tanah Rasipnoye. Ya, mereka mengirim orang ke kematian, mereka membawa para pejuang ke sana, narapidana dan sebagainya, mengirim mereka ke garis depan, ke dalam mesin pembantai. Banyak sekali orang yang melewati saya, tidak ada satupun yang kembali. Seorang blogger perang Rusia sebenarnya mengatakan bahwa dia memiliki lebih banyak video seperti ini, dan bahkan lebih banyak bukti kegagalan Rusia di garis depan. Saya ingin mengingatkan semua orang, karena tampaknya banyak yang membaca laporan blogger perang Rusia. Sepertinya orang-orang ini seperti anti-Rusia atau anti-Putin, tapi kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Mereka sangat pro-perang di Rusia, hanya tidak setuju cara Putin menjalankan perang, bukan menentang perangnya. Itulah mengapa perang saudara ini menarik, tapi kita sedang berperang. Blogger yang menyebut pasukan kita masih bertahan dalam kelompok kecil di 3 distrik, maksudnya 3 distrik di Kupiansk. Mereka benar-benar terkepung, dan mereka telah menanam ranjau di sekeliling mereka sendiri. Penulis punya rekaman suara dan video situasi nyata dari mereka, dan jika mereka meninggal, semuanya akan dipublikasikan. Dalam postingan lain, blogger perang yang sama menjelaskan semua kejadian di kota itu. Apa yang terjadi di Kupiansk? Sebuah akibat langsung dari laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kupiansk tidak pernah dikuasai kami, maksudnya Rusia. Pasukan kami di sini kecil. Hanya 2 atau 3 pejuang di sana bercampur musuh. Saat ini masih ada beberapa kelompok berisi 2 atau 3 orang di sana, namun mereka sudah terkepung. Masalahnya di sistem. Jika komandan menolak memuji, dia akan disingkirkan hingga ada pengganti dengan pendekatan lain. Di puncak piramida militer tidak akan ada yang berubah. Hanya panglima tertinggi yang secara sistematis menerima pujian dapat mengubah struktur piramida militer. Panglima tertingginya kini adalah Putin, itu yang dibahas. Tapi saya tidak tahu apakah Putin ingin mengubah struktur militer Rusia karena dia masih berpura-pura seolah-olah tidak ada yang salah. Dan sekali lagi, bisa jadi karena dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di garis depan. Dia tidak tahu semua kegagalan itu karena sepertinya dia tidak punya ponsel, jadi tidak mendapat berita online. Itu hanya berdasarkan apa yang dikatakan agen Federal Naya Sluzhba Bezopasnosti dan teman-temannya kepadanya, jadi mereka bisa saja berbohong kepadanya.
Tapi di sisi lain, sepertinya dia memang sedang terlena dengan kebohongannya sendiri. Karena dalam konferensi pers baru yang baru saja diadakan, dia memperingatkan Ukraina, mengatakan bahwa jika orang-orang Ukraina tidak menyerah, dia akan mengambil alih Donbas secara militer. Sementara itu, kota-kota yang menurutnya dikuasai militer Rusia, justru pasukan Rusia sedang didorong keluar dari kota-kota itu. Tapi coba lihat laporan berikut ini. Tapi hari ini Gexsense, jika lihat dari laporan kalian melihat dari kecepatannya, kami mengamati di garis kontak. Kepentingan kami untuk menarik formasi militer Ukraina dari wilayah yang masih mereka duduki, pada dasarnya sudah tidak ada lagi. Wilayah-wilayah tersebut sebenarnya Karena berbagai alasan yang sama sekali berbeda. Dan jika pihak berwenang Kiev tidak ingin menyelesaikan masalah ini secara damai, kami akan menyelesaikan semua tugas yang ada di depan kami dalam operasi militer khusus ini dengan cara militer bersenjata. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa ada manusia atau tentara Rusia yang terluka. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan, dalam seminggu terakhir, ada 4 video perang kami yang didemonetisasi menurut YouTube. Serangan drone atau rekaman garis depan dianggap tidak ramah pengiklan, sehingga videonya dibatasi. Namun inilah kenyataan dari peperangan modern. Dan inilah perang yang sedang dihadapi, serta coba untuk bertahan hidup oleh orang-orang Ukraina. Kami percaya penting untuk meliput ini, karena itu kami meluncurkan platform kami, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs, sehingga kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar. Bergabung memungkinkan Anda menonton semua konten yang telah dan akan kami unggah. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.